Dua kata lucu dong. Gue pakai kaos Sohibul Diksi. Gue juga punya. Iya, karena jadi kejadian gini, gue kemarin bikin video-video collab Instagram gitu, terus kepikiran lawak duet. Tiba-tiba bapak muncul, kata gue, kenapa tiba-tiba rame bener nih? Karena abis lu bikin, yang bikin jadi tambah banyak. Oh iya. Ternyata ada beliau. Karena gue seneng Pak, Dulu gue tuh punya hashtag di Twitter namanya kecelakawan, jadi celah-celahan gitu. Nah ini sekarang ini nongol Sohibul Diksi. Gue anjing ini gue banget karena gue seneng bercanda-bercanda kayak gitu. Dan waktu lu bikin dua kata lucunya juga lucu banget lagi. Ada apa sih? Apa sih? Budidaya tuyul. Terus ada satu lagi. Pokoknya dua kata lucu ya. Iya, 3 kata lucu satu lagi. Oh, 3 kata lucu ya. Tikus muter balik ya. Tikus muter balik tuh terbaik. Ngebayangin tikus muter balik itu lucu sekali. Lo pernah lihat dong? Pernah lihat. Motor, jangan kan gitu. balik. Kan rumah gua kayaknya kan daerah gua kan gua dari Rawamangun. Rawamangun tuh kayaknya daerah tua juga ya. Jadi tikus gotnya juga gedenya udah kayak kucing. Gua pernah ngelihat tikus kaget berdiri pakai 2 kaki terus lari, aneh banget. Jadi tikusnya mau masuk ke rumah. Jadi tikusnya kayak nyoba-nyoba gitu, pintu kebuka nih. Pas mau masuk digentak sama istri gue, gitu, tikusnya berdiri, terus lari 2 kaki kayak kartun, tau gak lu? Pak, langsung kabur, persis kayak gitu saya pernah melihat tikus kartun di depan mata saya. Tapi 2 kata lucu, tikus akrobat ya. Tikus akrobat. Tapi hari ini gue dapat kesempatan untuk bisa ngobrol sama Bapak Denny. Siap, gue juga seneng banget, gokil. Panji ke rumah gue, nih biasanya YouTuber seleb yang datang itu selalu bawa tim. Panji datang sendiri. Dan mulai hari ini gue berpikir untuk mecat semua tim gue. Tim gue yang nonton gue mau pecat kalian. Panji sendiri bisa jalan, kenapa gue enggak gitu. Ya kan gue seadanya. Lu subscriber lu berapa sih sekarang? 1,5 lah sekian. Ya wajar lah, maksud gue tim produksi gede. Terus percepatan juga naiknya cepet ya? Lumayan lah Pak, lumayan. Tapi gak cepet-cepet amat. Kadang kalau tergantung konten apa yang kita bikin sih. Jadi karakter konten juga ada yang nambah subscriber, yang cuman nge-view gitu. Ngomong-ngomong, lu kan tahu di YouTube lagi ramai soal artis-artis TV pada ke YouTube, terus YouTuber yang udah lama pada. Lu ngerasa ini kayaknya ngomongin gua nggak sih gitu? Ngerasa gitu nggak sih? Enggak sih, tapi kadang ada juga. Karena gue mikir gini, artis banyak yang nge-YouTube. Menurut gue nggak ada yang salah ya. Bahkan kemarin juga ada beberapa YouTuber yang sampai mundur karena artis katanya sudah pada main YouTube. Iya, katanya ngeganggu ekosistemnya lah. Iya, menurut gue sih itu kurang tepat karena kita harus siap dengan persaingan siapapun itu. Jadi lo nggak bisa ngasih batasan artis TV nggak boleh nge-YouTube ya nggak bisa karena kan itu siapapun bisa masuk kayak di TV pun banyak YouTuber yang akhirnya masuk ke TV gitu. Dan kita menganggap ini sebuah persaingan yang sehat. Bagaimana kita tetap menjaga kualitas, kalau konten kita tetap berkualitas, kita nggak akan pernah ditinggalin sampai kapanpun. Emang sebenarnya agak aneh sih, itu kayak lu ngelihat ada artis main Twitter, terus orang-orang di Twitter, aduh males ada artis, nggak pernah kayak gitu kan? Iya, nggak pernah sih, ya aneh juga. Lu kenapa lo nggak siap sama perubahan itu dinamis, apapun bisa terjadi, siapapun bisa masuk, siapapun bisa bergabung. Dan kita nggak ada di kapasitas yang bisa melarang semua orang. Lebih baik kita memperbaiki diri, mengasah konten, nambah kualitas. Malah kita akan dapat masa baru gitu. Yang lama pasti nggak akan pergi. Iya, dan kemanapun lu pergi pasti akan ngalamin kayak gitu juga gitu. Jadi yang misalnya awalnya kita aja lama-lama jadi rame. Ya emang selalu kayak gitu. Facebook juga gitu. Bener. Maksud gue nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Itu bagian dari persaingan yang akan ada sampai kapanpun. Lo mati baru lo berhenti bersaing sama orang lain. Iya. Tapi lu juga waktu lu bikin YouTube tujuannya apa? Emang karena kalau gue ada banyak hal yang gue tahu TV nggak akan makan nih, terus nggak ada job juga dari TV, ya udah gue bikin sendiri. Kayak ngobrol kan gue senang ngobrol sama orang. Setuju. Nah itu salah satu tujuan gue. Ya. Nah kalau lu? Kalau gue kenapa? Pakai mikrofonnya dong Pak Denny. Kenapa gue bikin
Gue mau ngasih tahu, jepitan mikrofon murah loh, Ji. Iya, Ya, dan di enggak. online banyak. Nih, gitu. kagak Online. ada. Masa nggak ada sih? Kagak ada, bener. Peniti kalau nggak pakai lakban. Itu betul. Saya tidak bawa lakban. Karena gue nyari ini di Tokopedia, di Bukalapak, namanya apa sih yang jepitannya doang? Beneran. Biasanya dia datang sama beginian. Ntar, gue balik lagi. Jepitan gampang copot namanya. Kenapa jadi 3 kata lucu dong? Kalau gue bikin YouTube, kenapa? Karena gue melihat banyak banget ide-ide gue yang nggak bisa gue masukin ke TV. Iya betul, berarti Gitu. sama. Gue seneng banget. Terus TV dibatasi dengan durasi. YouTube kita bisa ngeblas segala macem. Dari dulu gue pengen banget bikin dokumentasiin orang anak gede yang sunat. Itu kesampaian di Marcel. Marcel sunat di konten gue. Itu pecah banget itu, mulai dari gue nyari browsing tukang sunat, gue telepon, bisa nggak? Ya Pak, bisa Pak. Ada yang pakai motor. Gue denger banget suara. Bisa Pak, jam berapa? Jam 2 bisa. Sore bisa. Perlu dicek nggak tes darah apa sih? Nggak perlu Pak, langsung aja. Gue Marcel mulai jadi takut. Marcel kayaknya nih mah nggak siap nih. Nggak, tapi kita bisa, sebagai orang yang lama di TV, kamu Ya. bisa ngebayangin kalau kita ngelempar pas lagi meeting kreatif, kita ngeliput orang dewasa sunat yuk, pasti pertimbangannya banyak. Banyak ribet. Iya. Iya. Apalagi TV zaman sekarang lo tahu sendiri, ada adegan merah susu sapi pentilnya di blur. Mau ngomongin sunat gimana ceritanya ya kan? Film kartun aja di blur. Film kartun aja di blur. Apakah ada orang berfantasi seks pakai gambar kartun? Tentu tidak ada dong. Kalaupun ada, Anda dipertanyakan. Tapi jadi lu bisa ngebayangin justru orang-orang TV Ya. pada ke YouTube adalah justru untuk berkarya rata-rata gitu. Siapa yang ngomong sama gue? Kayaknya Raffi deh. Atau siapa yang ngomong sama... Pokoknya gue denger nih. Apa Andika? Gue lupa. Tapi dia kayak gini. Di TV itu sebenarnya ada acara juga di mana gue dikintilin kemana-mana pakai kamera. Ya. Gue dibayar per episode. Daripada gue ngegedein jumlah penonton mereka, mending gue gedein jumlah penonton sendiri. Jadi akhirnya dia bikin konten dibuntutin kamera. Secara dinamika keseharian nggak berbeda gitu. Bedanya cuman ini kameramen gue untuk YouTube gue, itu kameramen sebuah stasiun TV. Jadi dia juga pertimbangannya itu bukan serta-merta gue mau ngeruk duit banyak dan ngerusak ekosistem, ngerusak kolam. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Dia cuma mikir kenapa gue nggak gedein platform sendiri gitu. Benar. Iya. Iya. Terus gue juga mikir gini, dulu apa-apa surprise, gue inget banget gue pernah ngasih surprise buat bini gue, tapi diliputnya sama infotainment gitu. Dulu apa-apa infotainment yang dapat infonya. Gue mikir gini, setelah eranya sekarang semua artis pada nge-YouTube, ya bener. Jadi gue mau bikin apa-apa gue bisa buat di konten gue. Jadi orang juga bisa lebih tahu, dan di sisi lain bener ada penghasilan di situ gitu. Iya. Dan ada juga teman-teman artis untuk apa yang dia buat selama ini tidak bisa dilakukan di TV, dia buat YouTube. Ada juga yang ya daripada nggak ngapa-ngapain Kang Den, kita nge-YouTube aja gitu. Ada juga beberapa teman-teman yang collab ngomong gitu, dan menurut gua nggak ada yang salah semuanya. Intinya kan tetap berkarya mereka. Ngomong-ngomong soal penghasilan ya, Ya. kami kan berdua pelawak nih. Rumah gua nggak segede gini sih. Ini rumah gede banget ini, gede gila. Ini hasil kerja berapa lama ngelawak? Gue mulai Maksudnya, lu sebagai ketika lu presenting pun ya. personanya kan pelawak, lu di-hire sebagai pelawak untuk menuju itu tempat kan? Iya benar. Gue ngelawak dari 2001, acara TV pertama gue chatting, chatting, canda itu penting gitu. Ya Allah ya Robi, betul sekali Anda. Gitu. Astaga, bener chatting. 2001 waktu itu ngelaba udah di langit. Iya. Udah top, begitu top. Nah kita ngerintis baru, ikut audisi sebagai audisi regenerasinya Patrio, Kata TV waktu itu. Makanya di audisi berapa Audisi pelawak. maksudnya audisi atau lomba? Enggak ya? Formatnya waktu itu audisi. Karena waktu itu gue cagur udah menang di lomba humor ala mahasiswa, lomba humor LHI, Lembaga Humor Indonesia. Nah ATPI waktu itu bikin audisi buat regenerasi Patrio, ngelaba, ini mau bikin lagi nih yang baru di beberapa grup. Tadinya mau di rolling Senin, Selasa, Rabu, Kamis, grupnya beda-beda. Tapi yang menurut mereka yang layak cuma cagur, akhirnya acara itu jadi buat cagur, chatting, canda itu penting. Itu acara TV gue pertama 2001. Waktu 2001 rumah lu di mana? Rumah gue 2001 masih ngontrak gue. Jadi ini rumah yang dibeli dari kontrakan ke sini? Enggak, gue kontrak 7 kali pindah kontrakan. 7 Hmm. kali pindah kontrakan Jakarta pindah. semua tuh? Iya, pindah ke 7 baru gue bisa beli rumah Basil dari ngelawak. Sampai gue
itu gue dedikasikan buat keluarga gue, buat mama papa, biar nggak pindah-pindah kontrakan mulu. Sampai akhirnya hari pertama masuk ke rumah itu mak gue bilang apa, makasih ya Den, akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri. Karena dia mikir dia akan selamanya ngontrak gitu. Ya ampun. Nyokap masih ada? Nyokap masih ada, papa udah nggak ada. Nah, kalau gue ngelihat rumah, ini arah pertanyaan gue. Entertainer terutama yang genjotnya di TV, gue tuh suka ngerasa, tapi mungkin lu lebih benar untuk ngejawabnya. Tapi gue kadang-kadang suka ngerasa teman-teman gue nih pada nggak bisa nolak kerjaan atau gimana ya, kerja mulu pak. Lu tahu kan ada teman-teman kita yang pagi kerja, siang kerja, malam kerja, pagi kerja lagi gitu mulu. Lu juga ada masa-masa kayak gitu. Gue pernah sehari 7 kerjaan. Gila. Dari live sahur, kelar live sahur gue ke RCTI, tidur 2 jam, gue langsung live dahsyat waktu itu. Lanjut lagi tapping, pindah ke Trans TV, gue slideshow, tapping, cabut ke Antv, Facebooker, live, kelar Facebooker live, malam gue ada acara juga waktu itu di Indosiar, kelar 1 jam kemudian gue balik lagi ke sahur. Pernah gitu beberapa bulan gue. Tapi lu dalam itu kan keputusan yang lu lakukan dengan sadar ya. Lu bilang masih ada waktunya sikat, ada waktunya sikat. Itu sampai dengan sekarang kerjaan lu masih kayak gitu ritmenya atau kemudian? Sekarang udah jauh turun, walaupun gua ada pagi ada dahsyat, malam ada OVJ. Tapi banyak gua ngomong juga ke tim manajemen gue. Kenapa gue waktu itu seperti itu? Karena ada yang gue kejar, ada yang pengen gue beli, gue perlu cash flow banyak waktu itu. Salah satunya buat beli rumah ini. Di saat semuanya udah tercapai, udah cukup, gue bilang ke manajemen, udah sekarang yang penting kontrak yang sudah berjalan aja, gitu. Kontrak yang udah berjalan. Beberapa offer, gue udah berapa bulan ini nggak ngambil offer, walaupun alhamdulillah tawaran ada. Karena gue mikir Sabtu Minggu alangkah lebih enaknya gue bisa nikmatin bareng anak-anak, karena gue lagi anak gue laki ada 2 laki semua, lagi senang-senangnya main sama gue juga lagi menikmati banget main-main sama mereka, dan gue yakin momen itu tuh nggak akan terulang kalau gue terus menikmati kerjaan gue yang kayak dulu. Asisten gue bahkan mundur saking sibuknya. Gila loh. Asisten gue ada nih, Amro, kalau nonton acara ini anaknya sampai ngomong gini, dia kayak ngerasa nggak punya apa-apa karena saking sibuk kerja. Senin dia pulang, ntar dia datang Minggu sore, pulang lagi dia hari Jumat, karena kita non-stop kerja gitu. Duit ada, tapi kan ada momen-momen yang hilang, momen bareng keluarga. Gue masih dapet karena kan gue pulang ke rumah, masih ketemu gue anak istri. Dia kalau dia pulang ke rumah tengah malam, subuh gue udah dia subuh harus sudah berangkat lagi dasar. Jadi dia lebih memilih tidur di rumah gue daripada pulang ke rumah 1 jam harus berangkat lagi. Akhirnya tidur ke rumah gue sehari 2 hari, 3 bulan 2 bulan berjalan bertahun. Akhirnya anaknya ngerasa kehilangan bapak. Sampai akhirnya tabungan dia cukup, dia bikin rumah makan, dia bikin tempat cuci mobil. Udah sekarang dia nggak mau kerja, dia cuma datang ke situ setiap hari, dia nganterin pulang anaknya sekolah buat ngebayar dosa dia zaman dulu. Bahagia. Terlalu sibuk. Iya. Gue di sisi berarti waktu lu 7 job sehari itu masa bujang atau udah berkeluarga juga sebenarnya? Baru udah berkeluarga, gue udah berkeluarga. Tapi anak-anak masih terlalu kecil atau? Iya, waktu itu anak-anak masih kecil banget gitu. Gue belum main sama mereka, walaupun gue ikut ngurusin juga berdua sama istri. Anak itu untuk yang nggak paham ya, ketika anak udah bisa ngomong tuh baru mulai kerasa bahwa ternyata dia pengen kita. Setuju. Anak gue tuh yang tadi Arsa. Kalau gue syuting, tapi mau kemana? Syuting dulu. Syuting apa OVJ? Sedih mukanya. Dan gue gimana? Gue yang mengubah bentukan tur gue tuh salah satunya adalah anak gue yang cewek. Jadi gue kan waktu juru bicara tur 24 kota, 18-nya di luar negeri. Terus ada satu masa 1 bulan bener-bener di luar negeri. Anak gue yang cewek itu deket banget sama gue yang cewek nih. Yang cowok juga karena dia cowok, tapi ini tuan putri gue lah gitu. Terus dia sakit, panas. Dokter juga bilang nggak tahu nih turun daya tahan tubuhnya, sampai mesti diinfus. Terus orang-orang pada mulai ngomong, ini kayaknya kangen bapaknya nih gitu. Terus gue telepon, nangis di rumah sakit, minta gue pulang. Gue nangis. Lu karena lagi di mana tuh? Lagi di Amerika, Pak. Nangis gue sekarang kalau ngeliat di handphone gue, foto-foto gue lagi di Amerika tuh
mukanya tuh muka-muka sulit semua gitu, muka-muka. Karena di sisi lain lu tahu anak Iya, sakit di rumah. anak sakit. Gue inget banget di mana gue nangis. Gue masih inget banget. Terus gue kan nggak percaya, maksud gue nggak ada logisnya. Iya. Anak kangen sama bapaknya sampai sakit. Gue pulang, dia keluar dari rumah sakit setelah 4 hari kalau nggak salah di opname. Tapi panasnya masih tinggi. Gue pulang, panasnya turun. Gue langsung, gini bener salah gue. Dan kadang-kadang kalau itu karena keputusan lo, kalau lo ngantor ya Pak, lo kan disuruh bos lo. Jadi lo bisa bilang sama anak-anak lo, bapak juga nggak mau, bapak disuruh. Kayak asisten lo mungkin. Tapi kalau ini keputusan kita sendiri, rasa bersalah itu makin gede banget di kita gitu. Anjing, ini anak gue tersiksa karena kemauan gue sendiri. Dan yang lu sebenarnya bisa nolak. Iya. Karena itu kan keputusan di lo. Betul. Nah, berkaitan dengan nolak, Pak Denny kan kita kan kurang kenal dekat ya. Jadi saya nggak tahu nih Pak Denny gaya hidupnya seperti apa. Tapi istri gue pernah ngomong sesuatu yang menurut gue bener banget. Dia bilang disuruh ngelawak setiap hari itu kayak disuruh ngewe setiap hari. Nggak natural, lama-lama pasti pakai obat. Bener dong. Maksudnya bintang bokep juga nggak natural disuruh. Seseneng-senengnya beginian nggak mungkin setiap hari lah. Pasti disikat obat kan. Bener. Daun bungkus Papua, apalah gitu-gitu. Tisu basah. Itulah biar kenceng, kebas, betul sekali. Nah, yang kalau belum dibersihin sama ceweknya ini berasa baal bibirnya. Bibirnya baal, rokok nggak berasa. Buat yang ngerti aja. Siapa yang pernah cerita sama gue? Tapi ini cowok. Jadi cowok nyobain, gue juga lupa apa. Minum tuh lupa nutup mulut karena dia nggak ngerasa kan. Jadi dia nggak ngerasa. Jadi kalau dia gini tuh dia nggak. Kan yang bikin kita itu kan karena kita ngerasa ada air di sini, dia nggak ngerasa jadi aneh banget. Di sekitar kita pelawak juga banyak yang kayak gitu gue liat. Menurut lo itu lebih ke pertama-tama gini ya, dan orang-orang tahu posisi gue terhadap narkotika ya. Maksud gue nggak suka teman-teman gue ditontonin, itu salah satu standpoint gue. Tapi menurut pengalaman lo, salah satu alasannya teman-teman kita pada make itu karena nggak bisa nolak, terus dia ngantuk, mesti dipompa sehingga dia mesti up, atau di kultur lawak emang pakai narkoba juga udah dari lama kan emang. Maksud gue emang udah bagian dari zaman dulu banget, kalau kita sebut geng-gengnya. Tapi kalau menurut gue itu sih hanya cara mereka ngeles ya. Sebenarnya kalau menurut gue pola kerja yang gila di doping pakai narkoba nggak tambah kuat juga. Lu malah nggak bisa kerja karena otak lu tuh dipaksa untuk dari sisi melek lu bisa, tapi kan lu nggak bisa berpikir bagus juga. Lu nggak bisa nyari lawakan dengan bagus. Lu nggak bisa menyelesaikan pekerjaan lu dengan baik kalau dalam kondisi mabok menurut gue. Nah, kenapa akhirnya dibilang karena kesibukan? Menurut gue sih itu pembelaan diri aja. Intinya ya dia terjerumus ke sesuatu yang salah, narkoba. Kebetulan memang dia lagi sibuk, banyak juga yang nggak ngapa-ngapain kena narkoba. Jadi menurut gue kalau dari kultur senior gue juga sering dengar kalau nongkrong pada minum baru ngelawak baru lucu gitu. Kalau nggak berani. Iya, bahkan sampai sekarang pun gue masih tahu ada juga yang masih minum dulu baru bisa gila keluar. Kalau nggak ada lucu-lucunya gitu. Menurut gue itu pola pikir primordial banget. Gimana kita bisa lucu, bagaimana persiapan kita gitu. Sampai sekarang pun gue masih punya tim di OVJ, di luar tim kreatif gue punya tim sendiri yang nyiapin materi buat gue. Mungkin itu yang selama ini gue lakukan gitu. Jadi kalau menurut gue hubungan narkoba sama komedi sih sebenarnya kalau bisa ditarik garisnya juga copot, bisa nggak ada hubungannya juga. Tapi karena memang terjadi dari dulu untuk nambah PD, iya konteksnya minuman. Tapi kan itu bukan narkoba yang bisa bikin ngaco malah menurut gue. Ngelawak itu kan kondisi yang sulit ya. Tadi lu bilang sebenarnya masuk akal juga ya. Lawak itu justru kalau otak lu nggak kenceng khawatir sebenarnya karena lu banyak mesti bereaksi soalnya. Kalau lu lamban dalam bereaksi karena otak lu nggak itu, jadinya apalagi kalau mainnya grup ya. Sebenarnya sendiri juga stand up juga kalau lu lupa ngomong juga ngaco juga sih, jadi nggak lucu. Tapi maksud gue lawak itu kesenian yang mana perasaan lu tuh sulit sekali untuk ditutupin, dan mereka yang bisa jago banget menurut gue. Contoh, kalau misalnya lu lagi marah, terus lu rocker atau lu rapper, lu bisa bersembunyi di balik agresivitas lagu lu gitu. Aktor kalau emang dibutuhkan untuk marah ya emang dia bisa keluar gitu. Tapi pelawak kalau lu lagi ada masalah untuk bisa nutupin sehingga penonton nggak tahu,
Itu gila sih. Lu pernah kayak gitu nggak? Siapa yang cerita sama gue? Kayaknya Narji pernah cerita sama gue. Dia mesti ngelawak, ibunya meninggal apa? Setuju. Benar itu ya? Benar. Narji dapat kabar ibunya meninggal, di hari itu dia syuting. Dan lebih legend lagi yang gue denger langsung, Pak Jojon, almarhum Pak Jojon itu dapat kabar anaknya meninggal sebelum dia naik panggung. Astaga Tuhan. Di backstage nih mau manggung, dapat kabar salah satu keluarganya meninggal. Udah dia duduk sebentar, naik tetap lucu selucu-lucunya, turun panggung baru nangis baru pulang. Pada saat itu mungkin kalau sebagian orang akan izin ke panitia keluarga, sebenarnya keluarga panitia dan juga dipahami. pasti ngerti lah. Iya, penonton pun kelak akan kita ngerti walaupun mereka nungguin ya, tapi mereka ngerti. Tapi apalagi Pak Jojon grup lagi. Grup. Kondisi apa tuh kira-kira yang bikin Pak Jojon? Kalau nggak salah Narji itu kalau nggak salah ceritanya dia adalah dia ada di kota yang nggak memungkin, atau dia di kondisi di mana pesawat juga nggak mungkin, atau gue nggak mungkin bisa ke sana. Jadi udahlah gue selesain aja apa gitu, gue lupa. Kalau gue juga inget sama Narji waktu itu kejadian dia sempat kalau memang itu yang lu ceritain ya. Gue inget banget gue di dalam satu ruangan ganti sama dia di studio, dia tiba-tiba duduk pegang mata gini, dia nangis. Siapa? Dia bilang siapanya meninggal gitu, uaknya atau siapa gitu. Udah kita nenangin semampu kita, syuting tetap berjalan, dia tetap perform, tetap oke. Habis itu dia pulang langsung. lu pernah kayak gitu? Harus nutupin? Gue seingat gue nggak pernah deh. Ada sekali gue berantem sama bini gue. Jadi dulu ya, sebelum gue stand up tuh gue punya rutinitas nelfon bini supaya tenang. Sampai suatu hari gue nelfon bini malah berantem. Sejak itu saya ganti rutinitas saya. Kayaknya masalah nih. Gue inget banget tuh stand up night 3 Bandung di Saung Angklung Ujo. Masih ada videonya di YouTube. Itu gue habis berantem sama Gamila. Habis itu gue ngeblank. Lupa set di atas panggung. Pala gue masih ada di situ. Jadi gue riffing. Nggak tahu deh itu lucu atau kagak. Tapi gue inget banget itu nggak bener lah gitu. Nah gue cek lu pernah atau nggak? Tunggu dulu. Ajan, iya. Tunggu dulu, break aja. Matiin dulu. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar. Oke, kita lanjutkan. Pernah atau tidak Bapak terpaksa harus melawak dalam kondisi hati atau mental atau pikiran yang nggak cocok untuk melawak? Pernah, sering bahkan. Bahkan gue pernah udah capek banget nih. Gue waktu itu ngebawain acara baper. Gue udah ngos-ngosan tuh, dasar udah tapping 2. Terus sebelumnya kita bikin VT di outdoor. Gue udah lemes, gue tinggal mojok aja gini. Sambil ngurusin tenaga, udah FD ngomong 5, 4, 3, 2, 1. Nggak tahu kenapa gue kalau udah on cam ya udah, gue bisa enak aja gitu Ji.
Bahkan nah setelah itu gue lihat ada salah satu artis pengisi acaranya bikin story, nggak di tag ke gue, tapi ada orang yang nulis di komen, bang lagi syuting ini ya, saya lihat dari storynya ini, gue lihat storynya, dia ngomong gini, gue salut sama bang Denny Cagur, tadi udah kayak orang mau pingsan pas kamera nyala, seger banget tuh orang. Kenapa ya kayak gitu ya? Gue pernah ngeliat hal yang sama di Giring sama di Pasya Ungu. Jadi gue mesti MC nih, zamannya masih MC acara off air. Anak-anak bandnya kan lagi pada siap-siap. Pasyanya tuh duduk aja, kayaknya sih sakit. Diam aja di pojokan. Gue sapa, bro apa kabar? Gitu aja. Pas nyala, maksudnya musik masuk, kayak nggak ada apa-apa. Giring itu kalau gue nggak salah, udah kontrak tapi tipes dia. Jadi dia keluar dari rumah sakit. Vokalis tipes ya. Ya, dua kata lucu lagi, vokalis tipes, lucu banget. Kayaknya kesannya penyakit orang susah banget tipes tuh, makan pinggir jalan. Dia pucet, Pak. Pas manggung lu tahu kan Giring kalau manggung kayak apa? Gitu-gitu, kayak enggak ada apa-apa. Energik banget. Kenapa ya? Karena mungkin kita dapat suntikannya dari penonton kali, buat kita gitu. Iya, setuju, karena penonton nggak mau tahu lu punya duit apa enggak, lu ada berantem apa enggak sama bini lu. Gue mau, apalagi beban gue sebagai seorang komedian, gue maunya ngelihat lu ya lucu, gue mau ngelihat lu ya seru gitu. Kadang bapak-bapak di sini juga lagi kerja bakti. Pak Denny ngelawak dong. Belum ngelawak nih. Belum lucu nih kayaknya nih. Emang bangsat yang kayak gitu-gitu tuh. Siapa aduh, lu ngalamin gitu juga pasti? Iya. Belum lucu-lucu nih. Iya. Kita dihitungin lu lebih sering gini. Aslinya nggak lucu ya gitu. Pak Denny, ayo dong, lucu dong. Pak, saya pelawak profesional. Bapak patungan 2000. Bapak patungan 2000, entar saya ngelawak dapat. Tawa baru. Nah, ini baru lucu nih. Sialan. Pak, tukang cukur ya di rumah anaknya nggak dipotong-potongin rambutnya, Pak. Kalau di rumah masih harus nyukur sih PR juga ya. Iya, lu pernah ngeliat apa supir Grab dari ruang tamu ke toilet pakai motor? Iya, tukang ojek online juga dari ruangan antar ruangan nggak pakai motor. Lucu banget, Bapak ini nongkrong gini aja lucu loh dia. Tapi untuk orang yang seneng lucu, salah satu hiburannya adalah nontonin orang yang bisa bikin ketawa. Tadi waktu sempat break, Denny cerita bahwa sebenarnya dia bisa sampai, tapi ntar lu yang ini ya, bisa sampai nolak apa ngebatalin kerjaan, nolak kerjaan kali ya? Iya, karena gue tuh penikmat stand up komedi. Iya, Gua seneng saya banget. perhatikan. Gue seneng banget. Awalnya yang bikin gue jatuh cinta itu spesial show-nya Ernest. Yang mana? Yang setengah jalan. Setengah jalan. Setengah jalan, karena waktu itu kan ada gosip-gosip di boykot lah gitu. Iya. Sebagai sesama atlet komedi, support dong. Iya. Wah, ini jangan sampai nih kalaupun di boykot. Masa sih? Iya. Udah, gue waktu itu beli 4 tiket apa 6 tiket buat orang rumah tuh. Nonton yuk gitu. Support nih. Nah, nonton sejam 2 jam. Gue di situ ngerasain anjir, ketawa 2 jam enak banget gitu. Iya. Gue selama ini bertahun-tahun datang ke satu tempat dibebani buat bikin orang ketawa. Selalu gitu passionnya. Datang kemanapun ketawa. Datang kemanapun gue harus bikin orang ketawa. Di satu hari itu gue datang duduk nonton ketawa-ketawa tanpa harus gua ngelucu, itu indah banget. Sejak hari itu show stand up dimanapun gue beli tiketnya. Iya, dan gue juga tadi gue sempat bilang, gue juga cukup kagum ya. Dan itu tahu nama-nama yang lu juga nggak tahu gitu, kayak Erwin harus kita akuin ya. Untuk anak-anak komunitas, untuk yang tahu Erwin, respect sama Erwin. Makanya sekarang wapres kan dia. Wakil presiden. Tapi maksud gue Erwin tuh best kept secret gitu, bukan nama yang pop lah, maksudnya nggak kayak Uus gitu atau Ari Kriting gitu. Nah, terus lu gimana cara? Show-nya yang pertama Who Am I gue nonton, yang kedua Alinea gue nonton juga, yang bikin gue surprise endingnya ada lo. Betul sekali. Itu Anda gokil. harus beli comika.id digital downloadnya, beneran deh tuh, paling pecah gila. Ada Panji di show-nya Erwin, dan itu bener-bener di mana dia nongol lo beli aja tuh digital download. Iya. Itu, nah setelah itu gue nonton Gilbas, gue nonton Gilbas yang di teater Jakarta. Iya. Uus special show gue nonton, Brother konser Rispo Viko gue nonton, Callback ada Rigen, ada Rahmat, ada Frimawan, nonton Frimawan soal spesial lagi. Gue nonton stand up gunung, gue dateng nginep di Jogja, gue nonton. Itu juga gue dengar ceritanya. Mereka pada kaget. Ada Bang Denny. Lu ikut camping? Ikut, gue nginep pulang besokannya. Wow. Gue lihat, dan di situ gue ngeliat kesolidan anak-anak stand up memang keren. Iya. Tapi maksud gue
setelah gue di Paski juga ya. Paski kan gue suka ngerasa ya, Paski itu kalau bikin acara tuh sebenarnya bisa-bisanya mereka untuk ngumpul. Karena jatuhnya jadi kayak ngobrol. Gue lihat ya ampun, ini mereka pada pengen ketemuan aja gitu. Pelawak tuh pada saling kangen sebenarnya Pak. Makanya event-event Paski selalu ramai didatengin senior, pelawak, karena mereka tuh pengen momen kumpul. Kalau Stand Up kan masih sering bikin show-show. Kalau grup-grup pelawak kan udah jarang bikin spesial show-nya begitu, spesial show gitu. Jadi titik mereka buat kumpul tuh jarang. Jadi sekarang gue di Paski Jakarta, setiap event-event pasti rame, sama yang datang tuh sebenarnya mereka tuh kangen nongkrong. Iya betul. Kangen celah-celahnya juga. Lu tahu kan kadang-kadang kalau lu ketemu sama beberapa orang yang sama, udah pasti ramai sendiri gitu. Emang mungkin gua rasa stand up gunung kadang-kadang juga itu, stand up gunung, stand up hutan tuh bisa-bisanya mereka aja mau camping bareng. Lu ada nggak yang gue pengen banget sebenarnya nonton ini tapi nggak pernah kesampaian, ada nggak? Remin udah kesampean gue nonton di Ketawa Komedi. Bintang Emon sih gue masih nunggu. Bintang Emon. Lo udah kesampean terakhir gue nonton lo. Si Bintang Emon emang belum bikin sih. Iya, belum bikin spesial, katanya sih mau ya, katanya sih mau. Gitu. Gue denger Mamat Jegel kan mereka lagi bikin Mamat tour. Al-Katiri. Iya, lagi bikin Indra tour. Jegel. Betul. Turnya tuh dari barat ke timur kalau nggak salah, tapi sesi Jakarta kepentok Covid. Jadi abis ini mau bikin lagi, Uus mau bikin show lagi. Keren. Awe mau bikin show lagi. Keren. David Nurbianto mau bikin show lagi. Mantap. Rame sih. Radit mau bikin lagi. Wah, keren. Gua Radit sih yang nggak pernah nonton langsung. Si bangsat kalau bikin show tuh nggak pernah banyak, soalnya penonton dia nggak suka penonton banyak-banyak. Iya, dan beli tiketnya 30 menit kelar, 30 menit kelar. Dia cuman stories Pak satu, dia cuman tiket dibuka sekarang ya, abis dari stories, coba dari satu stories. Emang gila tuh orang. Itu juga agak susah dikejarnya. Sekalinya gue mau minta privilege gitu ya, siapin gue tiketnya, gue bayar deh, tapi siapin guanya nggak pernah bisa gitu. Terus yang tadi lu cerita yang nggak lu tonton langsung pun lu sikat digital downloadnya, lu bilang? Iya, gue digital. Sohibul Diksi beli punya digital downloadnya. Atau datang waktu itu ke Ketawa juga enggak? Enggak, kalau Sohibul Diksi gue nggak datang ke sana, tapi gue beli digital download. Itu pecah banget sih, pecah banget itu anak-anak. Tadi kami ngomongin Sohibul Diksi itu kualitasnya adalah mereka jadiin tongkrongan mereka tontonan. Ya, karena gue lihat orang-orang ini aja nih yang bacotnya pada tajam nih. Putra, Rio, Kicuy. Siapa lagi tuh yang lain tuh? Ada 7 orang. Ada Fala. Iya. Tapi itu dan sekarang mereka ada Instagramnya kalau nggak salah, Sohibul_Diksi kalau gue nggak salah. Ada. Cek aja deh. Dan mereka juga rajin bikin konten. Dan kalau lihat kontennya ya kayak nongkrong, kayak lagi nongkrong terus celah-celahan gitu. Konten terbaru di YouTube mereka ada perang diksi. Perang jadi diksi. Sering ngasih diksi, kalau lo ketawa lo kalah gitu. Lucu banget. Nah, gue tuh ngerasa ya, kemarin itu kan gue ikutan acaranya Paski tuh. Oh, lu jadi juri nih, Pak, jadi juri di lomba lawak grup. Terus gue ngelihat itu lomba lawak grup, gue langsung ingat kecenderungan yang sekarang lagi muncul di Stand Up Indo. Stand Up Indo itu justru kecenderungannya lagi ngegrup. Sohibul Diksi, wah bertiga nih. Terus udah gitu kayak gue mau nyebut kok gue Coki Muslim misalnya, Lolo sama Oki Rengga misalnya. Itu tuh mereka tuh cenderung berdua. Kayak di lomba itu kan ada yang berdua juga tuh. Berdua ada. Jadi gue ngelihat, lah ini anak-anak stand up juga udah mulai ngegrup nih. Gue ngerasa kayaknya kalau ada yang mau ngeramein, kayaknya grup lawak bisa ngeledak lagi. Iya. Karena yang sekarang jadi jenuh, maksudnya jadi normalnya tuh yang sendiri-sendiri kan. Bener. Kalau dulu kan rame-rame muncul stand up, jadi kesannya fresh. Sekarang yang rada bukan membosankan ya. Yang maksudnya, udah rame stand up sendirian, sehingga orang merindukan mungkin ngegrup. Iya, lawak grup terakhir tuh eranya Bajai ya. Setelah Cagur, SOS, Cagur, Bajai. Udah, yang menyulitkan lawak grup tuh soalnya pemunculannya selalu lewat lomba sih gue perhatiin ya. Setuju. Dan kalau diukur secara waktu, grup keluar setiap 10 tahun sekali. Eranya Warkop ke Bagito 10 tahun, Bagito ke Patrio 10 tahun, dari Patrio ke Cagur 10 tahun. Oh gitu ya? Bener, kalau kita hitung tuh dari eranya boomingnya Warkop ke era kemasannya Bagito, kemasannya Patrio, Cagur itu 10 tahun rata-rata. Baru lahir grup baru. Tapi kan dulu ada zamannya grup lawak tuh pada satu era banyak banget tuh, Jayakarta, Empat Sekawan, satu era Warkop juga termasuk, Gideon, Gideon, Kuartet Jaya.
Iya, dalam satu masa tuh ada banyak nama. Apa yang terjadi sehingga ini sejauh yang lo tahu aja ya, sehingga jadinya era-era gitu. Gua rasa ada grup lawak juga pada eranya lu atau eranya Bagito. Tapi namanya nggak sesanter satu itu. Iya. Kenapa kira-kira? Angkatan gue waktu itu ada Sembako, Yadi Yadi Sembako, Sembako. Kiwil Sembako, Murpi Sembako. Terus ada Separo, Idan Separo, ada lagi Daus Separo gitu. Mereka udah sama bareng kita satu angkatan. Cuman ya kebetulan yang beruntung dapat acara TV waktu itu Cagur. Jadi lebih sering kedengeran lah Cagur. Pada masa itu juga ada Diamor, grupnya Bang Rudi. Patrio, terus sebelum Patrio Mas Eko masuk di Sebul Group, legendnya tuh Jayakarta, udah kiblatnya Komedi Group, Warkop gitu. Kalau Sule itu apa sih? Sule tuh SOS. Oh iya, gua tahu ada satu tuh yang selalu jadi Kang kayak Ibing. Kang Ibing. Dulu sempat siaran di Rock FM Bandung tuh. Bener. Iya, mungkin juga faktornya adalah faktor grupnya ya. Maksud gue karena bertiga tuh satu kena ya jadi bubar gitu. Bener, dan selalu dilahirkan dari lomba atau audisi ajang pencarian gitu. Kalau sekarang kan stand up juga lebih ke lomba-lomba event TV ya, biar lebih cepat gitu. Betul, iya betul. Yang mempercepat memang TV. Tapi kalau misalkan, Tapi yang merusak juga TV. menurut lo gitu? Iyalah, karena kan akhirnya grup itu dicomot sama TV. Manajemen Cagur pernah punya rules. Kalau mau pakai Cagur harus bertiga. Kita sempat pegang rules itu beberapa tahun dan itu berjalan. Kalau mau pakai Denny ya Wendy Narji harus sekalian. Mau pakai Wendy Narji Denny, kita selalu gitu. Sampai akhirnya kita menyerah. Menyerah karena memang yang dibutuhkan memang satu. Nggak bisa bertiga nih, yang kita perlu cuma satu. Dengan banyak pertimbangan akhirnya peraturan itu kita lebih fleksibel, kan bisa dilepas satu-satu. Tapi manajemen masih ngatur juga, masih pintar manajer gua almarhum Bang Andi. Oh Denny udah banyak nih, ditahan Denny, nggak bisa Denny. Kalau mau Wendy, Bagi-bagi. oh Wendy ini Narji, oh Narji lagi banyak nih, oke. Narji ini diminta bintang tamu ini, oh Narji nggak bisa, adanya Wendy nih. Ya, oh Wendy nggak bisa nih, adanya Denny. Semua diatur, jadi setiap bulanan gajian tidak terlalu jauh, tidak sama persis pasti, tapi tidak terlalu jauh timpangnya pada saat itu. Sampai akhirnya sekarang benar-benar dilepas, udah yang diundang, yang di monggo. Udah berapa lama lo berdiri? Oh, gue tuh Cagur tuh 97. Wow. Tahun 97. Humor ala mahasiswa tahun 97. Iya benar tuh. Di RCTI pemerakarsanya Pak Mas Pepeng jari-jari ya gitu. Iya, RCTI ada lomba humor ala mahasiswa, Cagur ikut. Nah, itu event lomba pertama yang diikutin sama Cagur tahun 97. Kita juara 3 nasional. Mas Pepeng pun kalau nggak salah juga jebolan dari lomba lawak Iya. kampus juga. Sersan dia Iya. sama Mas Nana Krip. iya, Mas Iya. Nana Krip. Ada lagi tuh Pepeng, Nana Krip, sama satu lagi Mas Krisna. Krisna bener. Betul, iya. Setuju. Sebenarnya Effendi Ghazali juga katanya dulu ikutan. Cuman ya si CNS gitu-gitu. Sersan Prambors. Sersan Prambors. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya aja nih, kalau misalkan kita bilang open mic di seluruh Indonesia, kalau yang mau naik bertiga naik aja, menurut lo akan membantu nggak? Membantu karena yang membuat stand up rada banyak pertumbuhannya adalah karena harus diakuin rada egaliter ya, siapapun mau naik ya naik aja gitu. Kalau emang dia lucu ya udah itu meritnya dia gitu, jadi lucu gitu. Apakah akan ngebantu gitu? Oh sangat. Menurut gua gini, TV juga akan lebih tertarik kalau ada grup yang benar-benar kuat gitu. Karena untuk dibuatkan satu acara, grup itu lebih jalan. Makanya rata-rata grup lawak yang pernah besar rata-rata punya acara TV. Bagito, Patrio, Cagur, Warkop eranya waktu itu memang layar lebar gitu. Nah kalau sekarang akhirnya TV kalau mau bikin acara komedi main comotan. Iya. Dicomot nih Mas Parto, gue, Bang Ajis, jadi dia mau bikin acara komedi comotan akhirnya. Nah itu yang kadang mengganggu stabilitas grup. Ngomong-ngomong stabilitas ya, ini gue bukan ngomongin di dalam grupnya Cagur, tapi di antara teman-teman lo, karena lo kan kerja sama banyak pelawak ya. Ya. Karena gue juga isunya ketersinggungan di tour gue. Pernah tersinggung gak sih satu sama lain? Karena gue pernah waktu itu syuting sebuah acara TV. Ya. Gue ngelihat ada yang tersinggung sama satu pelawak, tersinggung sama satu pelawak ini karena dimakan mulu. Oh. Jadi mau ngomong dipotong, mau ngomong Oke, dipotong, iya, mau ngomong iya. dipotong. Sampai berdiri, gue pikir bercanda nih.
ah ini mah marah beneran. Dia marah ngomong gitu. Iya. Karena itu dia ngomong kan. Iya. Dia bilang, Gila. apa sih? Pokoknya intinya Jangan gitu dong. gue lagi ngebangun, jangan lu patahin mulu nih gitu. Lu pengen tampil mulu gitu. Kalau gue belum pernah ngalamin. Tapi lu ngeliat? Gue tahu hal itu ada, tapi kalau sampai tercetus sih enggak ya. Kalau gue belum pernah melihat. Tapi sepakat sama lo, ketersinggungan itu kuat di para insan komedi karena pelawak itu malah kelihatannya aja bercanda-bercanda, tapi sebenarnya mereka sangat sensitif. Betul. Maka mereka harus bisa nyari kelucuan dari hal-hal kecil. Nah, kalau yang gue alami, gue tidak pernah mengalami langsung gue tersinggung sama orang, karena selama kerja juga masih aman-aman aja bercandanya gitu. Tapi yang gue lihat, yang gue dengar, gue pernah melihat itu. Ini kalau bercanda sama si ini mah parah, nggak bisa lucu. Kita lucu dikit di atas dia, nggak bakal diundang lagi loh. Gitu. Lucu dikit di atasnya nggak bakal diundang lagi. Terus ada juga kalau di situ jangan lucu-lucu gitu. Udah, gue denger gitu. Iya. Tapi lu nggak pernah berkasus? Nggak pernah sih ya, berkasus nggak pernah. Alhamdulillah. Karena gue kalau mau ngomong apapun tuh gue pikir ada tersinggung nggak ya. Akhirnya gitu, lu ngalamin nggak sih era-era sekarang banyak banget orang gampang banget sensitif? Tadinya iya, tapi lama-lama karena kejadian kucing kemarin. Maksud gue pertunjukan yang lu kemarin nonton gue di JCC kan? Iya. Ya, itu kan pertunjukan yang gue desain karena gue capek tahun sebelumnya materi gue tuh terlalu serius dan resiko ketersinggungannya gede, ngomong soal regulasi prostitusi, HAM gitu-gitu kan. Jadi gue pengen bikin show yang enak aja, yang guanya juga seneng bawain di atas panggung, nggak terlalu beban, nggak berat di sini. Pokoknya gue pengen ngelawak aja, gue pengen orang seneng, nggak ada masalah. Kucing rame kan. Terus gue bingung, orang-orang pada bilang emang Bang Panji senior nggak bisa bikin materi yang nggak tersinggung lah. Gue pikir kucing tuh nggak tersinggung. Akhirnya gue sekarang lebih kepada mikir, ya udah gini deh, gue hati-hati aja orang tersinggung. Udah pokoknya gue nggak mau hati-hati, gue mau semaunya kalau tersinggung gue minta maaf. Nah gue tahu banyak pelawak nggak mau minta maaf. Iya. Kayak gue ngobrol sama Coki soal minta maaf. Coki ada di posisi yang ngerasa kalau dia minta maaf, pertama kalau gue harus menjelaskan kayak pesulap mau menjelaskan sulapnya, ngapain gitu. Terus yang kedua, kalau dia ngerasa kalau dia minta maaf tuh dia kayak kalah gitu. Terus kalau dari sisi gue bilang, gue kalau nggak minta maaf nggak selesai. Iya, makanya gue nggak pernah. Jadi buat gue lebih penting selesai daripada siapa yang benar siapa yang salah. Yang penting kelar aja. Jadi saya bisa kerja lagi pak bisanya. Mengalah untuk menang, menangnya selesai. Iya, menangnya betul. Kemenangannya adalah selesai. Iya. Dan yang kesel juga terpuaskan dengan permintaan maaf kita. Gitu. Iya. Lu pun suka ngerem kalau kayak di TV gitu ngerem. Oh sangat. Lu pernah kasus nggak sih? Teman-teman kita kan sering tuh. Belum alhamdulillah. Aduh, berarti Anda bijak juga ya, ngerem juga Anda. Karena kan lu tahu, kalau gua kan ngelit banget kalau gua pasti ngumpan, gua mainin. Nah, biasanya orang-orang yang dengan gaya permainan kayak gitu tuh yang lebih mengontrol. Maksudnya kalau gua bisa mengontrol yang lain, masa gua nggak bisa mengontrol diri gue gitu. Iya, betul. Gitu. Prinsipnya betul sekali. Gue selalu bilang juga sama anak-anak yang lagi gue ajarin stand up, gue bilang kalau lu nggak bisa nguasain diri lu sendiri, lu nggak bisa nguasain acara. Karena kalau misalkan lu harus in control aja. Makanya tadi balik ke yang soal narkoba. Ya lu kalau nggak bisa ngontrol diri lu nggak bisa ngontrol acara. Padahal reputasi kita sebenarnya di situ ya. Setuju. Kayak gue tuh lebih sering bete gue. Dimanapun gue pasti kayak dahsyat. Gue di briefing sendiri, si Rapi, Ayu Dewi geletakan. Semua di gue. OPJ. Gue di briefing sampai muntah, yang lain santai-santai gitu. Ya karena rata-rata gue megang rules, gue megang. Tapi kan tanggung jawab gede, harusnya. Iya, enggak, maksud gue kadang di sisi lain gue mikir gini, anjir kan, padahal kan kalau ada game quiz kan gue pengen banget jadi peserta gitu. Bang, kalau nggak lu nggak jalan, udah repot kalau ketemu udah ngomong gitu. Akhirnya ya udah gue sadari, oh memang tipikal gue seperti ini, ya udah nikmatin. Gue ngelihat kalau di Suca ya, hostnya kan 3 tuh. Kadang-kadang bisa Andika, Gading, Uus atau Andika, Uus, Gilang. Nah playmakernya tuh si Andika. Andika pinter banget ngatur-ngatur kayak gitu. Gue mengagumi. Gue suka merhatiin presenter soalnya. Gue mengagumi cara mereka bermain. Nah emang yang sampah-sampah tuh yang biasanya keluar dari Uus tuh, dari Gilang, dari Gading. Nah itu masalahnya kayak gitu. Kalau Andika kan kerjanya ngarah-ngarahin. Itu betul. Posisi lu ya. Iya gitu. Gue penasaran deh. Mungkin lu pernah tapi gue nggak pernah nonton. Lu pernah stand up gak sih?
Gue sekalinya stand up itu paling di momen yang roasting itu, yang event, yang acara gue bawain sama Uus di Trans 7, roasting battle. Nah di salah satunya gue ngeroast gitu. Itu satu-satunya stand up menurut gue kalau itu masuk ke dalam kategori stand up ya. Gue nggak pernah sih stand up komedi ngomong sendiri, nggak pernah. Hah? Nggak tahu deh. Karena misalkan gini ya, gue itu suka ngerasa, dan dia juga anak-anak kayak Andika juga cerita sama gue, Gading juga cerita sama gue, Gilang juga cerita sama gue. Soalnya emang harus dari sisi gue ada kebebasan yang nggak tertandingin gitu di stand up gitu, dan ada kebahagiaan ngomong apa yang lu mau, terus ada yang mau dengerin gitu. Maksud gue, jadi gue bisa ngerti gitu kenapa beberapa anak-anak tuh pengen nyobain stand up, karena mereka ingin ngerasain kebebasan itu gitu. Nggak harus mengakomodir orang lain, nggak harus mikirin tektokan sama orang lain, nggak harus mikirin tersinggung kan orang bayar untuk nonton lu. Jadi lu pernah ingin nggak? Pernah sih. Satu-satunya genre komedi yang belum gue lakukan tuh stand up. Walaupun gue sering, karena kan gue sering banget nonton acara stand up, anjing. Ternyata kehidupan gue juga banyak yang seru nih kalau jadi ide. Yang masa kecil gue bawa kaleng biskuit, satu biskuit itu satu cewek. Satu biskuit satu cewek. Itu kayaknya seru tuh. Lu tadi cerita soal konten YouTube lu yang tukeran hidup sama Marcel. Lu cerita aja lucu menurut gua. Iya, nah itu original konten gua, karena gua seneng yang kayak gitu tuh. Yang dari temanya aja udah lucu gitu. Nah, kayak gitu. Nah, gua kan juga kadang gua suka nulis, tapi beberapa bisa gue bawain di OVJ, tapi beberapa emang materi stand up banget yang nggak bisa. Paling nggak ini stok gue kalau gue dipaksa stand up gitu. Kadang gue suka nulis, tapi karena gue sebagai pelawak, gue tahu gimana rasanya berdiri ngelawak diketawain orang. Jadi lu pengen nyoba nggak sih stand up? Gue udah sering ngerasain deg-degannya gitu. Tapi gue belum pernah nyoba stand up, belum pernah. Mungkin kapan-kapan. Kalau ada satu nama komedian, bukan stand up komedian, tapi pelawak di Indonesia, lu bisa narik ke tahun paling tua pun, yang paling lu suka siapa? Mas Parto sih. Mas Parto ya? Mas Parto sama Bang Komeng gitu. Mas Parto, gue tuh ngefans banget sama Mas Parto, makanya gue nggak nyangka gue bisa kerja bareng idola gue gitu. Gue suka Mas Parto, gesturnya, lawakannya, cara dia bereaksi. Sampai akhirnya sekarang gue kerja bareng. Iya, gitu. Baru mau ngomong gue. Makanya lu ini tuh, work until your idol become your rival. Oh iya benar. Pasti rasanya agak absurd juga ya. Gila nih orang gue kagumin sekarang duduk bareng sama gue satu kerjaan. Kerja bareng gitu. Gitu sih. Ya, mengagumkan sekali. Sayang ini kalau misalnya saya terusin bisa jadi sejam beneran. Jadi kita cukupkan sampai sini. Pak Denny terima kasih ya. Sama-sama, gue juga makasih banget. Sehat terus. Siap. Kapan-kapan kita collab lagi, dan ini udah dicantol di kaos ya. Tapi ini kelucuannya komedi ya. Ini tetap ada komedi di properti dia. Gue yakin sih ini sengaja. Sebenarnya sama dia dicopot dan ditaruh, disuruh dipegang. Gue kasih tahu sejujurnya. Hari Jumat gue mesen ke JPC Kemang. Saking gue nggak bisa beli ininya doang. Gue beli lagi satu beginian. Orang kaya. Tapi tidak datang sampai dengan tadi pagi saya mau berangkat. Gue mesti menahan rasa malu dan minta Pak Denny pegang sendiri. Tapi udahlah. Makasih ya Pak. Sama-sama Pak. Thank you. Sukses terus. Thank you.